Jangan bergerak. Mari mandi bersama. Kau tidak keberatan kan? Mengangguk. Jika tidak kau mati. Geledah, jangan biarkan dia lari. Tidak ada siapa-siapa di sini. Bergerak. Tidak buruk. Kau cukup bijak. Siapa namamu? Hanya pertemuan yang tidak disengaja. Tidak perlu tahu namaku bukan? Dan aku harus membalas budi. Selamat. Mulai hari ini. Kau adalah wanitaku. Kau membalas kebaikan dengan kekejaman. Aku telah melihat tubuhmu. Jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Namun hari ini, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Jika kau ingin mendapatkan kembali Liontin Gift itu, tunggulah dengan sabar di dermaga. Seseorang akan datang jemput Mo. Ngomong-ngomong, pemandangan di bawah air cukup indah. Aku Ji Wanjun. Sangat menyukainya. Namanya Ji Wanjun. Bukankah itu tunanganku? Pembunuhan. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Marshal muda, aku dipaksa melakukan ini. Ampuni nyawaku. Kau bukan hanya seorang bajingan, tapi kau juga membunuh tanpa ampun. Song Xinian dari keluarga Hu meminta untuk bertemu dengan istri gubernur. Kediaman gubernur. Maksudmu, aku telah kembali untuk membalaskan dendam ibuku. Pernikahan itu, aku bertekad untuk membatalkannya. Song Xinian menyapa Anda Nyonya. Duduklah, aku tidak akan duduk. Nyonya, pertunangan ini, aku tidak setuju. Pertunanganmu dengan Wanjun, itu hanya terjadi 10 tahun lalu ketika ayah angkatmu dan gubernur sedang bercanda saat mabuk. Lagi pula pertunangan seperti ini seharusnya sudah dibatalkan sejak lama. Apakah maksud Anda bahwa pertunangan ini dibatalkan? Nyonya, tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk membatalkan pertunangan kita. Karena pertunangan ini sekarang sudah batal. Aku mohon pamit. Tunggu. Kau benar-benar ke sini untuk memutuskan pertunangan. Apakah kau tahu status apa yang dimiliki kediaman gubernur kita? Gubernur memimpin 300.000 pasukan dengan kekuasaan dan kekayaan yang tak tertandingi. Aku sangat menyadari hal itu. Lalu mengapa? Justru keluarga dengan kedudukan seperti itulah yang membutuhkan seorang nyonya muda dengan status yang sepadan. Aku hanyalah wanita biasa dan aku sama sekali tidak sepadan. Mengapa aku merasa bahwa kau memandang rendah kediaman gubernur kita? Bukannya aku memandang rendah kediaman gubernur. Aku hanya memandang rendah diriku sendiri. Kau tidak perlu memandang rendah dirimu sendiri. Nyonya muda keluarga Ji kita. Tidak ada yang diizinkan mengkritiknya. Bahkan kau sendiri. Terima kasih Nyonya. Nyonya muda keluarga Ji. Nyonya, bukankah baru saja Anda setuju untuk memutuskan pertunangan? Pertunangan itu diputuskan oleh gubernur dan ayah angkatmu. Bagaimana bisa dibatalkan? Tapi bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa pertunangan adalah kebiasaan kuno dari era sebelumnya? Adat kuno apa itu? Ini adalah tradisi Tiongkok yang harus dijunjung tinggi dan diwariskan. Ini, apa itu? Apakah kau ingin gubernur menjadi orang yang tidak menepati janji? Apakah kediaman gubernur kita tidak memiliki kehormatan untuk dijaga? Mengapa kau berubah pikiran? Karena aku tiba-tiba menyadari. Dia sangat mirip denganku saat aku masih muda. Sama-sama pantang menyerah dan bermartabat. Sama-sama teguh pada pendiriannya sendiri. Kirim seseorang untuk memberitahu Marshal muda. Dan minta dia kembali untuk menemui tunangannya. Baik. Marshal muda, kami belum menemukan wanita yang Anda deskripsikan. Kau berani membangkang padaku. Marshal muda, Nyonya meminta Anda untuk pulang. Katanya tunangan Anda telah kembali. Bukankah sudah kukatakan aku tidak punya waktu? Geledah seluruh kota. Kau harus menemukan wanita itu. Ya. Kau tidak bisa melarikan diri. Baiklah. Aku akan mencari cara untuk membatalkan pertunangan ini nanti. Pertama aku harus mengurus hal yang paling penting. Yaitu membalaskan dendam ibu. Kau Song Xinian. Keluarga Song.
Mereka ini adalah orang-orang yang menyebabkan kematian ibu. Ayah, Nyonya, Song Dewen, Song Yuro, Xiao Lingxi, Song Jimmy. ini adalah surat pribadi ayah angkatku. Kau bajingan. Bukankah kau suka bersama perempuan jalang itu? Jadi, keluarga Hu saat itu yang datang ke Yuncheon untuk berbisnis dan kebetulan lewat lalu menyelamatkanmu. Kau cukup beruntung. Memang. Putrimu memang cukup beruntung. Sinian, kau akhirnya pulang. Ayahmu dan aku telah merindukanmu setiap hari. Ngomong-ngomong Sinian, apakah kau ingat apa yang terjadi 14 tahun lalu? Apakah Nyonya sedang bertanya padaku tentang waktu saat ibuku meninggal? Kau ingat? Tuan, Tuan mohon jangan memukulnya. Pergilah ke neraka. Tanya pria manapun, apakah dia tidak punya beberapa selir? Berapa umurku saat itu? Bagaimana mungkin aku ingat? Kau tidak ingat bukan? Lebih baik kau tidak ingat itu bagus. Hal-hal tidak menyenangkan seperti itu harus dilupakan. Baiklah, masuklah. Nyonya kedua, antar Sinian ke kamarnya. Istri kedua Song Dewen. Baik Tuan. Tidakkah kalian semua tahu? Seorang anak mulai mengingat sesuatu sejak usia 3 tahun, dan aku sudah berusia 4 tahun saat itu. Kakak Jingming, wanita kecil malang ini sudah kembali, dan dia pasti akan merampas harta keluarga kita. Apa kau tidak khawatir? Apa yang ingin kau lakukan? Kita akan lakukan ini. Kakak Sinian, apa kau sudah tidur? Aku di sini. Kakak, apakah ada masalah? Kakak Sinian. Rak buku di kamarku roboh. Bisakah kau membantuku merapikannya? Tentu saja. Kalau begitu ikut denganku, Kak. Kakak Sinian. Ini kamarku. Masuklah. Ini adalah kamar kakak Jingming. Selama kau masuk ke dalam, tuduhan merayu kakak Jingming di tengah malam akan terbukti. Sempurna. Kakak akan menjagamu dengan baik. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang sedang kau rencanakan? The film was Ayah. translated and narrated by M Media. Ini Song Sinian. Song Sinian mendorongku ke dalam kamar kakak Jingming. Kakak Yurong, apa yang kau katakan? Karena aku mendengar kalian berdua. Aku baru saja keluar. Kau berbohong, Tuan. Tadi Nona Sinian dan aku sedang mengemasi barang-barang kami bersama. Kalian berdua perempuan jalang. Tutup mulutmu. Ayah. Ayah harus percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah maksudmu Sinian? Menyeretmu keluar dari kamar di tengah malam dan mendorongmu ke dalam kamar Jingming. Ayah. Sebenarnya kakakku hanya datang untuk mengobrol denganku. Lalu tidak sengaja tersandung. Jangan terlalu dipikirkan. Kalian anak-anak kurang ajar. Kalian berdua. Kalian sudah dewasa. Tidakkah kalian seharusnya menghindari kecurigaan saat mengobrol selarut ini? Kembali ke kamar kalian dan tidurlah. Keluar. Aku sudah menguji watak asli mereka tadi malam. Sudah waktunya menyiapkan langkah selanjutnya. Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Kau pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Keliru. Apa yang kau lakukan? Wajah mungkin bisa keliru. Tapi pemandangan itu, aku tidak akan pernah keliru tentang itu. Kau, Biar aku periksa.
Jangan. Kau tidak salah mengira itu, memang kau. Sudah kubilang untuk menungguku di dermaga. Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Aku tidak ada urusan denganmu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Sudah kukatakan. Kau adalah wanitaku. Aku tidak berniat menjadi wanitamu. Lepaskan aku. Mengapa? Apakah merendahkan bagimu untuk menjadi wanitaku? Kau dan aku monster haus darah sepertimu. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Begitukah? Jalan. Anda mau membawa saya kemana? Mengapa kau membawaku ke penjara ini? Sebuah pistol. Apa yang kau lakukan? Jangan bunuh aku. Di sana. Sekarang kau juga sudah membunuh seseorang. Kita berdua. Sekarang berasal dari dunia yang sama. Aku membunuh seseorang. Apa kau takut? Kaulah yang membuatku membunuh. Kau adalah orang yang menyimpang. Kau adalah iblis. Iblis ini. Jadilah wanitaku. Kau harus terbiasa dengan tindakan membunuh. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kau pembunuh yang menyimpang. Benar-benar kau adalah wanitaku. Begitu liar. Begitu ganas. Baiklah, kalau begitu aku akan memainkan sesuatu yang lebih mendebarkan bersamamu. Lepaskan aku. Berontaklah, teruslah berontak. Aku suka melihat orang lain berontak. Bahkan jika kau berontak dengan napas terakhirmu. Atau berontak di bawahku. Apakah kesucianmu masih utuh? Jangan sentuh aku, kau bajingan. Kau orang jahat yang menyimpang. Begitu sensitifkah dirimu? Sepertinya kesucianmu masih terjaga. Maka hari ini, aku akan membuatmu sepenuhnya menjadi wanitaku. Aku lebih baik mati daripada setuju dengan ini. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari wanita yang telah kupilih, Ji Wanjun. Kau lebih memilih mati daripada tunduk. Oke. Kau bebas untuk pergi. Aku hanya akan menunggu sampai kau dengan sukarela menjadi wanitaku. Dan saat itulah, aku akan melahapmu. Pada saat itu, rasanya akan menjadi yang paling nikmat. Lupakan ide itu. Aku tidak akan pernah menyerah dengan sukarela. Lidahmu cukup tajam. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya melunak. Lapor Marshal muda. Nyonya meminta Anda untuk kembali ke kediaman. Bukankah sudah kukatakan aku tidak punya waktu? Nyonya mengatakan, jika Anda tidak kembali, The dia film akan was datang ke Camp Militer translated untuk mencari and Anda. narrated Dimengerti. by M-Media. Aku kembalikan leontin giokmu, tapi jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku akan menyeretmu kembali. Song Xinian. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh memakan itu. Cicipi saja. Rasanya enak. Aku semakin menantikan ke hari aku melahapmu. Kau yang menyimpang. Pasti sudah tahu namaku sekarang. Jika terus begini, jika dia tahu aku memiliki pertunangan dengannya, aku tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bos, di mana gadis tadi? Gadis? Apakah yang Anda maksud dia? Nora, bagaimana kita harus menanganinya? Dia pasti dikirim oleh keluarga Song. Kalau begitu jangan buat mereka curiga.
Buatlah itu terlihat seperti kecelakaan. Ya. Ini yang Anda minta. Informasi detail tentang setiap orang di keluarga Song. Xinian. Kakak, apa yang membawamu ke sini? Hu Yuantu. Ayah mengkhawatirkanmu. Jadi dia mengirimku ke Yunchan. Bagaimana perkembangannya? Apakah kau butuh bantuanku? Tidak perlu kakak, aku ingin membalaskan dendam ibu dengan tanganku sendiri. Baiklah. Beranilah dan lakukan. Kakak akan melindungimu. Ya, Zutua, apakah kita sudah berhasil menyuapnya? Dia sudah mulai goyah. Aku yakin kita akan segera menaklukkannya. Cepat, waktu kita tidak banyak lagi. Kita harus melenyapkannya sesegera mungkin. Jiwanjun. berhati-hatilah. Apakah kau baik-baik saja? Kakak aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ma Hentai. Jika kau menggores mobilku, Kau hampir menyebabkan kecelakaan. Apakah kau tahu itu? terus kenapa? Nora, siapa namamu? Kau tidak perlu tahu namaku. Minta maaflah pada gadis kecil ini. Minta maaf. Tidak masalah. Asalkan kau bersedia menjadi selir ke-16-ku. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kau. Renyahlah. Aku khawatir. Kau belum tahu kan? Aku bekerja untuk orang asing. Jika kau menjadi selirku, aku jamin kau akan hidup mewah. Kau, jangan paksa aku memaksamu untuk menerima. Sudah kubilang, hari ini aku akan memilikimu secara paksa. Siapa yang berani memukulku? Pemimpin Kingbang. Gu Yunqing pemimpin Kimbang. Gue Yongkin. Pemimpin gue. Tidakkah kau terlalu ikut campur? Paman, Mahantai. Kau memukul keponakanku. Dan mencuri wanitaku. Dan kau bilang aku ikut campur. Wanitamu. Pemimpin gue. Aku belum pernah mendengar tentang. Di sisimu. Memiliki seorang wanita. Apakah aku memiliki wanita? Apakah aku perlu melapor padamu? Pemimpin gue. Mohon maaf. Aku telah menyinggung Anda. Kau memukul wanitaku. Apa menurutmu permintaan maaf sederhana saja cukup? Berlutut dan minta maaf. Gue Yongkin. Jangan menguji kesabaranku. Biar ku beritahu. Aku didukung oleh orang asing. Anjing orang asing. Berani menggonggong padaku. Apa kau pikir jika aku membunuhmu? Akankah orang asing itu membelamu demi anjing sepertimu? Membelamu. Pemimpin Kingbang dengan 20.000 anggota. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Berlutut. Minta maaf. Jika tidak, aku akan memaksamu berlutut. Aku akan berlutut. The film was translated and Aku minta maaf. narrated by M Media. Aku minta maaf. Tadi aku bersikap kasar padamu. Aku terpaksa menyebutmu wanitaku agar bisa menghukumnya secara terbuka. Agar aku bisa menghukumnya secara sah. Tidak apa-apa. Namun, ini satu-satunya cara. Jika lebih jauh lagi, orang asing itu akan menjadikannya alasan untuk membuat masalah. Orang asing ada di tanah kita. Apakah mereka benar-benar tidak bermoral? Tidak juga. Masih ada beberapa orang yang mereka takuti. Contohnya, Marshal muda dari kediaman gubernur. Dia. Siapa namamu? Song Xinian dari keluarga Song. Nona Xinian, kau menyelamatkan keponakanku. Jika kau punya permintaan jangan ragu untuk mengatakannya. Selama itu dalam kekuasaanku, aku pasti akan memenuhinya. Tidak perlu. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kau terluka. Tidak apa-apa. Jika meninggalkan bekas luka, itu akan terlihat buruk. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Kalian semua, bawa anak itu kembali. Ya, Putraku, kau akhirnya kembali. Kemarilah.
Ibu, ada apa? Aku sangat sibuk. Tidak peduli seberapa sibuknya kau harus tetap peduli pada prospek pernikahanmu sendiri. 10 tahun lalu, ayahmu dan kepala keluarga Hu mengatur pernikahan untukmu. Gadis keluarga Hu telah datang. Dia memintaku untuk membatalkan pertunangannya. Kau juga berpikir begitu kan? Tapi tidak. Dia datang untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Itu benar. Ibumu. Aku juga baru pertama kali melihat seorang gadis dengan kepribadian sekuat itu. Cari waktu untuk menemuinya. Kau mungkin akan menyukainya. Memulai pembatalan sendiri itu menarik. Tapi aku tidak akan menyukainya. Jika dia ingin membatalkannya, biarkan saja. Putraku, setidaknya kau harus pergi dan menemuinya. Tidak perlu melakukan itu. Kau ini. Baiklah, pergilah ke keluarga Song dan temukan Sinian itu. Katakan saja padanya aku setuju dengan pembatalan itu. Song Xinian, Apakah dokter di rumah sakitmu selalu sekasar ini? Pemimpin gue, aku. Itu tidak berat. Hanya saja aku sedikit sensitif terhadap rasa sakit. Jangan menyalahkannya. Dokter, tolong lanjutkan. Biar aku mengantarmu kembali. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. Selamat tinggal, Tuan Gu. Baiklah. Sampai jumpa. Nona Sinian. jalan. Jika kau berpura-pura tidak mengenalku lagi, aku akan menidurimu tepat di sini, di jalanan. Masuk ke mobil. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kau akan menungguku dengan sukarela? Jika aku terus menunggu, kau akan berakhir dengan pria lain. Pria mana lagi? Gu Yonking, tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Hanya karena sekarang tidak ada apa-apa bukan berarti nanti tidak akan ada. Hari ini, aku akan menjadikanmu wanitaku. Kau mesum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku selalu menjadi orang yang menodongkan pistol ke arah wanita. Tapi ini pertama kalinya. Aku ditodong pistol oleh seorang wanita. Menjauh. Kalau tidak aku akan menembak. Kau tidak punya nyali untuk membunuhku. Aku benar-benar akan membunuhmu. Baiklah. Kalau begitu silakan tarik pelatuknya. Dor. Aku jamin kematian yang bersih. Aku, Bukan apa-apa. Jika kau membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula aku bisa mati di pelukanmu. Ji Wanjun. Tidak bisakah kau melepaskanku? The film was translated Tolong lepaskan and saja aku. narrated by Kecuali M aku sudah Media. mati. Jika tidak, kau hanya bisa menjadi wanitaku. Ji Wanjun. Apakah kau benar-benar akan memaksaku untuk membunuhmu? Aku percaya padamu. Kau tidak akan melakukan itu. Sembunyi. Beraninya kau. Wanitaku telah membunuh seseorang. Itu memang wanitaku. Marshal muda, apa kau baik-baik saja? Bersihkan ini. Ya. Ya. Bagaimana perasaanmu?
Aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang lagi. Kerja bagus. Wanitaku harus mampu membunuh. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak ingin menjadi wanitamu. Kau adalah wanitaku. Marshal muda. Apakah keberadaanku benar-benar semudah itu dilacak? Seseorang bahkan berhasil menyelinap ke dalam rumah. Marshal muda mohon, jangan marah. Saya akan melacak sendiri. Siapapun yang membocorkan informasi itu. Tangkap mereka hidup-hidup. Mencoba membunuhku adalah satu hal. Tapi, mereka juga berani mengincar wanitaku. Aku sendiri yang akan menghabisinya. Ya, Wanitaku. Kau sudah bangun. Tadi malam, Jangan khawatir aku tidak menyentuhmu. Jika aku telah menyentuhmu, kau tidak akan hanya tidur. Kau pasti sudah pingsan. siapa yang mengganti pakaianku? Tentu saja itu aku. Wanitaku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhmu. Lalu, Benar sekali. Aku sudah melihat semua yang bisa dilihat. Kalau begitu, itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat. kau bajingan. Sepertinya kondisi mentalmu telah pulih dengan cukup baik. Itu memang wanitaku. Ketenanganmu luar biasa. Ji Wanjun. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Lalu kehidupan seperti apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin menemukan pria yang sederhana. Untuk menjalani hidup yang jujur dan damai. Dewasa ini, di mana orang bisa menemukan kehidupan yang damai. Apa? Lagi pula, bukankah aku pria yang sederhana? Pria sederhana tidak akan memikirkan untuk menginginkanku setiap hari. Pria mana yang tidak menginginkan wanitanya sendiri? Jika tidak, pasti ada yang salah dengannya. Itu omong kosong. Pria paling mengerti pria. Cukup. Bangun sekarang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku tidak akan pergi. Tidak mau pergi. Apakah kamu yakin ingin? Baiklah, aku akan pergi. Mengapa kau membawaku ke sini? Aku akan mengajarimu cara menggunakan pistol. Pria yang kau bunuh kemarin itu hanya keberuntungan. Kau mungkin tidak akan seberuntung itu lain kali. Tidakkah kau takut? Setelah aku belajar, aku akan membunuhmu. Untuk membunuhku, kau tidak butuh pistol. Kecantikanmu jauh lebih mematikan. Ayo pergi, aku akan The menemuimu film was dan sekalian memberikan translated penghormatan and narrated kepada by ayahmu. M. Tidak perlu. Kau harus kembali sekarang. Marshal muda, mengapa kau tidak memberitahunya tentang pertunangan itu? Menggodanya seperti ini. Bukankah cukup menghibur? Aku takut dia mungkin akan masuk juga. Namun aku lupa menyangkal sebagai ayah mertuanya. Sinian. Dari mana saja kau sepanjang hari kemarin? Aku bertemu seorang teman. Kau baru saja kembali ke Yunchang. Di mana kau punya teman? Song Sinian. Apa kau berbohong lagi? Saat aku dan Jingming sedang berbelanja, kami jelas melihat kau bersama seorang pria. Mereka melihat Ji Wanjun dan aku. Katakan padaku, mengapa kau dan pria itu berada di rumah sakit? Jadi itulah yang mereka lihat. Gue Yunking dan saya. Mungkinkah kau mendapat masalah dengan pria itu? Dan harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Seorang pria. Sinian. Keluarga Song kita bukanlah rumah tangga biasa. Ayahmu adalah pria yang memiliki status dan kehormatan. Baru saja kau kembali. Kau sudah pergi dan bersenang-senang dengan pria liar. Jika orang tahu apa yang akan mereka pikirkan tentang ayahmu. Ayah, bukan seperti itu.
Song Xinian, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Apa kau masih berani berbohong, bersikap begitu liar dan tidak sopan? Apa kau mencoba mempermalukan ayah sepenuhnya? Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang memalukan sepertimu? Seharusnya aku memukulmu sampai mati. Orang yang pergi ke rumah sakit bersamaku adalah Gu Yongqing. Gu Yongqing. Pemimpin Kingbang, Gu Yongqing. Hari ini, aku menyelamatkan keponakan kecil Gu Yongqing. Dan aku terluka sedikit. Gu Yongqing membawaku ke rumah sakit. Benarkah? Tuan, dia berbohong. Siapa Gu Yongqing itu? Dia adalah pemimpin Kingbang dengan 20.000 anggota. Keponakannya. Perlu Xinian untuk menyelamatkannya. Benar sekali. Jika kau benar-benar telah menyelamatkan keponakan pemimpin Kingbang, mengapa dia tidak datang untuk berterima kasih padamu? Song Xinian, aku tidak menyangka bahwa kau tidak hanya bermoral rendah, tapi kau juga penuh dengan kebohongan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi putriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan, seseorang datang untuk menemui Nona Xinian. Dia bilang namanya Gu Yongqing. Segera undang pemimpin Gu masuk. Pria itu benar-benar Gu Yongqing. Pemimpin Gu, saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Keluarga Song kami benar-benar merasa terhormat atas kehadiran Anda. Nona Xinian terluka demi menyelamatkan keponakanku. Aku secara khusus membawakan beberapa suplemen sebagai ungkapan terima kasihku. Pemimpin Gu, Anda terlalu baik. Xinian, aku senang kau membela apa yang benar. Dia tidak mengecewakan bimbingan yang telah kuberikan padanya. Pemimpin Gu, silakan minum tahnya. Sebenarnya, Anda benar-benar tidak perlu repot-repot. Urusan kepahlawanan ini akan dilakukan siapa saja. Pemimpin Gu, ini putri saya Song Yurong. Dia bekerja sebagai asisten di sekolah gereja. Dia bahkan lebih penuh kasih daripada Xinian. Dengan kasih sayang sebesar itu, aku belum pernah melihatnya menunjukkan kepedulian atas saudara saudarinya sendiri. Nona Xinian, mengapa kau tidak duduk? Aku tidak berani duduk. Saat Tuan Gu membawaku ke rumah sakit kemarin, kakak perempuanku melihat kami dan mengklaim aku sedang bermain-main dengan orang rendahan. Di masa depan, aku harus lebih menjaga perkataan dan tindakanku sendiri. Jadi di mata keluarga Song, aku Gu hanyalah orang rendahan. Pemimpin Gu, Anda salah paham. Putri saya tidak bermaksud demikian. Nona Xinian, dalam 3 hari, aku akan mengadakan pesta dansa. Aku harap kau bisa hadir. Aku tidak akan hadir. Tidak. Tentu saja dia akan hadir. Terima kasih atas undangannya pemimpin Gu. Xinian pasti akan hadir tepat waktu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi aku tidak akan mengganggu lebih lama. Cepat antar pemimpin Gu keluar. Pergi. Aku minta maaf. Aku memanfaatkanmu. Tidak masalah. Aku bersedia dimanfaatkan olehmu. Sebenarnya akulah yang harus meminta maaf. Karena mengantarmu ke rumah sakit justru membuatmu menerima kritik. Itu bukan salahmu. Apapun yang kulakukan di mata mereka, itu akan selalu salah. Jika kau butuh bantuanku, katakan saja. Terima kasih Tuan Gu. Panggil aku Yongqing. Baiklah. Yongqing. Nona Xinian, aku harap bisa melihatmu berdansa di pesta dansa 3 hari The lagi. film was translated and narrated by M Media. Song Xinian, apa kau tahu berapa banyak orang yang rela membunuh demi terhubung dengan kepala Kingbang? Kau justru ingin menolaknya tadi. Bagaimana mungkin aku melahirkan putri yang sebodoh ini? Itu tidak akan terjadi lagi. Ayah, Karena kau sudah berhasil mendekati pemimpin Gu. Kau harus melangkah lebih jauh. Berusahalah agar dia menikahimu. Hanya dengan begitu kau benar-benar bisa membantuku. Apa kau mengerti? aku mengerti ayah. Aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Si brengsek Sang Xinian itu. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Putriku, tenang saja. Dulu jalang besar ibunya itu bukan tandinganku. Orang hina ini tidak akan bisa lolos dari genggamanku juga. Dilihat dari dokumen yang diberikan Paman Su kepadaku, sangat mungkin bahwa Song Jingming bukanlah putra kandung Song Dewen. Ini sepertinya titik masuk yang luar biasa.
Kakak Jingming, apa yang sedang kau lakukan? Kakak Xinian. Kau bahkan lebih tajam dari yang kubayangkan. Kakak ada di sini untuk menunjukkan kasih sayang padamu. Kakak kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau teruskan, aku akan berteriak. Silakan berteriak. Jika kau melakukannya, aku akan bilang pada mereka bahwa kau merayuku. Lihat siapa yang akan dipercayai ayah dan ibu. Kau, Xinian, berhenti berpura-pura. Aku sudah mendengar semuanya. Begitu kau kembali, kau langsung menempel pada Gu Yunqin. Kau cukup cakap bukan? Kemari. Biarkan kakakmu mencicipi keahlianmu juga. Kemari. Kakak Jingming, kita adalah kakak beradik. Lalu kenapa, kalau memang begitu? Selama kau tidak hamil, apa masalahnya? Dia benar-benar tahu asal-usulnya sendiri. Aku tidak menyangka kakak Jingming bisa mengetahuinya. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu kakak Jingming. Aku sudah menduganya. Lalu apa yang kita tunggu? Kemari. Biarkan aku mencintaimu, adik. Jangan sekarang kakak Jingming. Apa kau hanya mencoba mengulur waktu? Tidak. Aku ingin bersamamu segera kakak. Tapi seperti yang kau tahu, aku telah ditandai oleh Gu Yunqing. Apa pedulinya? Jika kau tidak mengatakan apapun, siapa yang akan tahu? Jika kau mengambil kesucian seseorang, dia pasti akan mengetahuinya pada akhirnya. Tapi keperawananmu masih utuh. Itu adalah senjataku. Untuk menikah ke dalam keluarga kaya, tentu saja aku harus menjaganya dengan hati-hati. Mengapa memberikannya kepada orang lain? Berikan padaku. Kakak Jingming, janganlah menjadi orang yang pelit namun ceroboh. Begitu aku menikah dengan Gu Yunqing, aku akan menjadi Nyonya Gu. Maka, kau bisa menikmati kekayaan keluarga Gu, sementara kau menikmati diriku. Bukankah itu menyenangkan? Bagus. Sangat bagus. Tapi, kapan kau akan menikahi Gu Yunqin? Tidak akan sampai setahun atau lebih kan? Tidak akan selama itu. Dia mengatakan bahwa di pesta dansa 3 hari dari sekarang, dia akan membuat perkenalan resmi. Aku yakin dia akan melamar ke keluarga kita segera. Bagus. Kalau begitu tunggulah sedikit lebih lama. Kemari. Biarkan aku menciummu dulu. Kau bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Aku curiga. Kau hanya membohongiku. Kakak, aku tidak berbohong. Aku hanya takut jika kau menyentuhku. Aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak akan bisa menahannya. Jika itu terjadi, kau tahu, aku selalu mencintaimu. Benarkah? Benarkah? Bagaimana dengan ini? Kakak tutup matamu dan aku akan memimpin. Ya. Hanya itu? Aku benar-benar takut tidak bisa mengendalikan diriku. Baiklah kakak, kau harus kembali sekarang. Jangan biarkan ayah tahu. Baiklah. Kalau begitu cepat tangani Gu Yunqin. Aku tidak sabar. Bagus sekali. Selalu jenis yang sama. Keluargaku. Mengapa kau begitu lambat? Semua orang menunggumu. Kau bisa memilih untuk tidak menungguku. Dan lihat, apakah kau bisa masuk sama sekali? Kau. Baiklah. Bisakah kita masuk sekarang? Sinian. Apa yang terjadi di sini? Pulanglah dan ganti pakaianmu dulu. Kakakmu dan aku akan masuk ke dalam. Ibu, bagus sekali. Lewat sini. Song Xinian tidak akan sampai ke The pesta film was dansa. translated and Mereka kecil narrated sepertinya, by M. Media. berlagak sombong di depanku. Putriku, kau adalah bintang malam ini. Kau harus memikat beberapa pria kaya. Aku tahu. Ibu, percayalah pada pesona putrimu. Ayo pergi. Kanak-kanak. Putri siapa itu? Dia sangat cantik. Ibu, lihat. Apakah mereka semua melihat ke arahku? Tentu saja mereka melihatmu. Lihat, Gu Yunqing datang mencarimu sekarang. Pergilah. Pergilah. Gu Yunqing. Nona Xinian. Kau datang. Yunqing. Ikutlah denganku. Siapa sangka gaun bisa dikenakan seperti itu?
Orang hina ini Song Xinian itu. Dia sebenarnya tahu banyak tentang mode. Ibu, petirku. Oleh Song Xinian yang malang itu, telah dicuri. Tadi Gu Yunqing melihatku barusan. Gu Yunqing yang buta. Jangan khawatir. Yang terbaik masih akan datang. Yunqing. Aku ingin meminta maaf terlebih dahulu. Tadi malam, aku memanfaatkanmu lagi. Itu untuk menghadapi mereka bukan? Aku senang bisa berguna bagimu. Namun, kau tidak perlu bekerja sekeras itu. Jika kau bersedia, aku bisa. Tidak perlu. Aku bisa menanganinya. Aku percaya padamu, Nona Xinian. Jika kau butuh bantuan, katakan saja. Terima kasih, Yunqing. Nona Xinian, bolehkah aku berdansa denganmu? Marshal muda telah tiba. Mengapa dia ada di sini? Aku tidak menyangka Marshal muda juga datang. Putriku, itu Ji Wanjun. Pria paling berkuasa di Yunchang. Jika dia tertarik padamu, meskipun kau hanya menjadi simpanan, kau akan menikmati seumur hidup dalam kemuliaan dan kekayaan. Jika seseorang seperti Song Xinian bisa berhubungan dengan Gu Yunqing, maka aku pasti bisa memikat Marshal muda dan menjadi istri Marshal muda. Marshal muda Ji, mengapa kau datang? Aku datang tanpa diundang. Kenapa? Gu Yunqing, apakah kau tidak menyambutku? Tidak. Aku hanya penasaran. Lagi pula ku dengar kau Marshal muda tidak pernah menghadiri pesta dansa seperti ini. Sebuah keinginan mendadak. Apakah itu tidak diperbolehkan? Tentu saja. Marshal muda Ji, silakan nikmati waktumu. Pergilah, lanjutkan. Marshal muda, aku sudah lama mendengar reputasi Anda. Enyahlah, jika kau tidak ingin mati. Nona, bolehkah aku meminta dansa ini? Marshal muda Ji datang ke sini untuk wanita ini. Apa hubungannya dengan dia? Bagaimana itu mungkin? Mengapa Marshal muda tertarik pada si brengsek Song Xinian itu? Apakah mereka semua sudah buta? Nona ini. Apakah kau mengabaikanku? Marshal muda, begini. Aku sudah mengundang Nona Xinian untuk menjadi pasangan dansaku. Apakah dia menerima undanganmu? Entah dia menerimanya atau tidak, akulah yang memintanya lebih dulu. Tentu Marshal muda mengerti aturan siapa yang datang lebih dulu. Dalam kamusku Ji Wanjun, tidak ada istilah siapa yang datang duluan. Wanita yang sudah kuincar, dia adalah milikku. Putra seorang gubernur, pemimpin King Bang, malah memperebutkan mengundang wanita itu. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa mereka berdua tertarik pada si brengsek Song Xinian itu? Seseorang yang seharusnya diperebutkan adalah aku. Kemampuan wanita jalang kecil itu untuk merayu pria, bahkan lebih kuat dari ibunya, wanita jalang tua itu. Marshal muda, apakah kau di sini untuk meremehkanku hari ini? Aku hanya di sini untuk berdansa hari ini. Apakah kau yakin ingin menghalangi jalanku? Dan bagaimana jika aku bersikeras menghalangimu? Maka jangan salahkan aku. Marshal muda, aku akan berdansa denganmu. Nona Xinian, Aku minta maaf. Putri, wanita jalang kecil Song Xinian The itu film was telah pergi bersama translated Marshal and muda, pergi dan narrated undang by Gu Yunqing dengan M-Media. cepat, dan ambil kesempatan itu. Itu benar. Gu Yunqing telah kehilangan muka. Saat ini, jika aku menunjukkan perhatian padanya, dia pasti akan tersentuh olehku dan akan terpikat. Pergi cepat. Pemimpin Gu, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? apakah kau pantas? Berdansa denganku. Tidak merugikan siapapun. Kau mencengkeramku terlalu keras. Kau baru saja memanggilnya Yunqing. Bukankah itu terlalu intim? Kita hanya berteman. Jika aku tidak datang, apakah kau akan menerima undangannya? Aku hanya berdansa dengannya. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh pria lain. Marshal Mudachi, aku tidak seperti dirimu. Aku tidak punya kekuatan atau pengaruh. Dan tidak bisa menolak siapapun. Begitukah?
Apa yang sedang kau lakukan? Jika pria lain menyentuhmu, kau akan menggunakan ini untuk menolak mereka. Aku tidak menginginkannya. Jadi kau berharap aku menyelesaikannya untukmu. Tidak perlu. Jangan gegabah. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Itu lebih baik. Saat tiba waktunya untuk menggunakannya, jangan malu-malu. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah membutuhkannya. Marshal muda. Tolong urus urusanmu sendiri. Aku pergi sekarang. Terlalu banyak orang di sini. Apakah semua pria ini sudah buta? Apa kurangnya aku dibandingkan Sang Sinian? Yang malang itu, aku tidak bisa membiarkan Sang Sinian curi perhatian lagi. Apakah gue yang aku suruh untuk kau undang belum tiba? Saya di sini. Gue. Saya tidak menyangka Nyonya Xiao juga ada di sini. Apakah Anda dan putri Anda ingin bersenang-senang dengan saya? Tuan gue, Anda benar-benar suka bercanda. Alasan kami mengundang Anda ke sini adalah karena putriku yang lain telah kembali. Dia sudah lama mengagumi Anda. Nyonya Xiao, Anda punya putri lain. Ya, itu dia. Betapa cantiknya. Bahkan lebih cantik daripada Nona Yurom. Itu wanita yang membuatku berlutut. Apa yang dimiliki Song Sinian yang tidak aku miliki? Bukankah itu tujuan kita? Pria gue ini, dia bukan hanya seorang hidung belang, dia seorang penyimpang. Wanita manapun yang dia incar, tidak pernah berakhir dengan baik. Kita akan segera melihat pertunjukan yang bagus. Nona Sinian, kau cantik. Siapa kau? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya gue. Ibumu. Bilang kau sudah lama mengagumiku. Jadi kau tuan gue. Aku sering mendengar ibu berbicara tentangmu. Aku sudah lama mengagumimu. Nona Sinian, aku juga sangat menyukaimu. Mari kita cari tempat pribadi dan mengobrol. Tuan gue, aku sungguh minta maaf. Aku saat ini adalah pasangan dansa Marshal Muda Ji. Aku akan berdansa dengannya sebentar lagi. Ji Wanjun. Ya. Aku sungguh minta maaf. Baiklah. Sepertinya reputasi orang itu masih memiliki pengaruh. Nona Sinian, bukankah kau wanitanya Gu Yunkin? Bagaimana kau bisa menjadi pasangan dansa Marshal Muda Ji? Ma Hentai. Apakah Anda kenal Nona Sinian? Ya tuan gue. Saya pernah bertemu Nona Sinian. Sebentar. Saat itu dia bersama pemimpin Kingbang Gu Yunkin. Secara logika, dia seharusnya tidak menjadi pasangan dansa Ji Wanjun. Para pembunuh itu bukan penduduk asli Yunchang. Ya Marshal muda. Mereka semua berasal dari utara. Sepertinya Yunchang telah disusupi. Kirim para pengintai. Pastikan untuk membasmi mereka. Nona Sinian, kau membohongiku. Tuan gue, aku memang pasangan dansa Marshal Muda Ji. Nona Sinian, meskipun kau benar-benar pasangan Ji Wanjun, lalu kenapa? Begitu Ji Wanjun tiba, aku bisa memintanya mengganti pasangan. Aku yakin dia tidak akan berani menyinggung kita, tuan gue. Bagaimanapun, seseorang tetap harus memberitahu Marshal Muda Ji. Saya akan mengatakannya sendiri padanya. Kau pergilah bersama tuan gue dulu. Nona Sinian menyuruh kita pergi ke kamar. Lepaskan aku. Song Sinian, jangan menolak minumannya atau kau akan dihukum. Biar ku beritahu, di seluruh Yunchen, tidak ada yang berani menolak tuan gue. Tuan gue, apakah kalian orang asing? Semua sekasar ini. Apakah kau tidak menghormati keinginan seorang wanita sama sekali? The film was Saya selalu menjadi translated pria terhormat and narrated kepada by wanita yang patuh. M-Media. Tapi karena Nona Sinian tidak patuh. Jangan salahkan saya jika saya kasar. Aku harus memilikimu hari ini. Apa yang kau lakukan? Tuan gue sedang berbisnis. Dan kau berani menghentikannya. Gue? Ibu berhasil. Kali ini Song Sinian, si tua cabul gue itu sudah keterlaluan sekarang. Reputasinya akan hancur dalam waktu singkat. Wanita jalan kecil sepertinya berpikir dia bisa melawanku. Dengan beberapa trik sederhana, aku bisa mendorongnya ke dalam keputusasaan. Jika ada pria lain yang menyentuhmu, gunakan ini untuk menolaknya. Sepertinya tidak ada cara lain. Lepaskan dia. Dan satu hal lagi. Terakhir kali Nona Sinian pergi ke rumah sakit bersama Gu Yunkin. Dia memang terluka saat menyelamatkan seseorang. Mengapa dia menyelamatkan siapapun? Ma Hentai sedang mengemudi, hampir menabrak keponakan Gu Yunkin. Dan bahkan menginginkan Nona Sinian untuk menjadi simpanannya. Gu Yunkin menghentikannya. Ma Hentai. Gu Yunkin, kau berniat menghentikanku. Sebaiknya kau dengarkan baik-baik.
Song Xinian adalah wanitaku. Ibu, Go Yun King hanya melakukan ini untuk menyelamatkan Song Xinian. Tenang saja. Go Yun King hanya sedang bersandiwara. Aku sama sekali tidak percaya bahwa dia akan menyinggung orang asing seperti Tuan Gue. Hanya demi seorang wanita. Pemimpin Gue, kau bilang dia wanitamu. Sudahkah kau menikahinya? Aku akan segera menikahinya. Jadi itu berarti kau belum menikahinya. Sudahlah kau belum menikahinya. Bahkan jika sudah. Karena Tuan Gue telah menyukainya. Bukankah seharusnya kau menyerahkannya? Benar sekali Gu Yunkin. Aku telah menyukai wanita ini. Serahkan dia padaku, dan aku akan tetap menganggapmu teman. Aku tidak butuh teman sepertimu. Gu Yunkin, apakah kau yakin ingin melawan kami? Apakah kau pikir kimbangmu bisa menahan meriam kami? Yan King, ini tidak ada hubungannya denganmu. Gu Yunkin, Tuan Gue kami. Tidak bisa kau buat marah. Jika kau bijak, kau akan segera menyerahkannya dan berlutut untuk meminta maaf. Masih ada waktu. Gu Yunkin, beraninya kau memukulku. Tuan Gue, dia tidak hanya memukulku. Dia jelas-jelas mencari masalah denganmu. Gu Yunkin, kau benar-benar cari mati. Yan King, Kau boleh melepaskan tembakan. Tapi aku jamin kau tidak akan keluar dari sini dengan selamat. Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan pisau? Aku punya pistol untuk kalian masing-masing. Aku punya banyak orang di Kingbang. Tapi berapa banyak peluru yang kau punya? Kau sama sekali tidak boleh membawanya hari ini. Pergi sekarang. Atau tetap di sini selamanya. Baiklah, selamat. Kau telah menjadi musuh kekaisaran kami. Kita lihat saja nanti. Song Xinian sebenarnya diselamatkan. Gu Yun King, demi wanita jalang seperti Song Xinian, benar-benar menyinggung Tuan Gue. Apa dia sudah gila? Yan King, aku minta maaf. Aku telah menyeretmu. Nona Xinian tolong, jangan katakan itu. Akulah yang mengundangmu ke pesta dansa ini. Sudah sepatutnya, aku menjagamu tetap aman. Itu sudah tugasku. Bos Gue, apa hubunganmu dengan Nona Xinian? Kau baru saja mengatakan akan segera menikahi Nona Xinian ini. Apakah itu benar? Kalian semua salah paham. Yun King hanya membantuku keluar dari kesulitan. Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gu Yun King, kau Nona Xinian. Sebenarnya aku sudah. Tuan Gue, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Gu Yun King, dia berani mengancammu. Aku tentu tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku akan mencari seseorang sekarang untuk membunuhnya. Dan kita akan melenyapkan Kingbangnya juga. Selain itu, kita akan merebut wanitanya. Wanita bernama Song Xinian itu. Aku bertekad untuk memilikinya. Siapa yang kau katakan bertekad untuk kau miliki? Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Minggir, Marshal Mudaji. Tuan Gue, kita sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebaiknya kau. Apa menurutmu aku bahagia? Sekarang, apakah kau punya waktu untuk berbicara denganku? Marshal muda benar-benar membunuh Mahang Tai. Dia tidak akan membunuh gue kan? Jiwan Jun, apa yang ingin kulakukan pada Song Xinian? Bukan urusanmu, bukan? Sepertinya aku mendengarmu dengan benar. Jiwan Jun, kau tidak boleh bertindak gila. Jika kau membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Benar sekali Jiwan Jun, kau berani membunuhku. Kapal perang negara kami pasti akan berlayar untuk membalaskan dendamku. The film was Aku akan translated menunggumu datang and dan membalas narrated dendam. by M. Dia membunuh Media. gue juga. Marshal muda terlalu gegabah, bukan? apakah dia membunuh orang demi aku? Orang gila Ji Wanjun ini bahkan tidak takut pada orang asing. Pemimpin Gu, suruh anak buahmu membersihkan tempat kejadian. Marshal Mudaji, apa yang kau lakukan? Apakah apa yang kulakukan perlu melapor kepadamu? Nona Xinian adalah tamuku. Song Xinian adalah wanitaku. Apel, Aku bilang Song Xinian adalah wanitaku. Sekarang aku membawa wanitaku pergi. Apakah kau punya keberatan pemimpin Gu? Keluar. aku tidak percaya. Nona Xinian bersedia. Aku tidak akan membiarkan Marshal muda memperlakukan tamuku dengan kekerasan dan paksaan seperti itu. Aku lihat kau ingin berakhir sama seperti mereka. Ji Wanjun, aku akan pergi bersamamu. Nona Xinian, Gu Yun King,
Aku minta maaf. Si brengsek Sang Xinian itu ternyata telah menjadi wanitanya Ji Wanjun. Keberuntungan macam apa ini? Wanita jalang kecil ini benar-benar telah melampaui pendahulunya. Dia bahkan lebih mahir merayu pria daripada wanita jalang besar ibunya. Ji Wanjun, apa yang sedang kau lakukan? Kupikir kau sudah membuang ini saat gue menyentuhmu tadi. Kenapa kau tidak menembatnya? Karena aku tidak berdarah dingin sepertimu, yang bisa membunuh kapanpun kau mau. Aku berdarah dingin. Setiap orang yang kubunuh pantas mati. Bahkan jika mereka pantas mati, itu harus mengikuti proses hukum. Daripada kau membunuh mereka begitu saja. Menurutmu, apakah proses hukum bisa menghukum mereka? Proses di dunia ini sudah runtuh. Satu-satunya hal yang bisa menghukum mereka adalah ini. Meski begitu, bisakah kau terus membunuh mereka satu persatu? Itu hanya akan mengubah dirimu sendiri menjadi seorang algojo. Apakah kau mengkhawatirkanku? Aku tidak. Kau mengkhawatirkanku. Kau khawatir aku akan menjadi algojo? Bukan. Apapun dirimu nanti, tidak ada hubungannya denganku. Lidahmu masih setajam biasanya. Kau bilang kau akan menunggu sampai aku bersedia. Jangan khawatir. Aku berniat untuk melahapmu. Waktu sebanyak ini tidak akan pernah cukup. Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Untuk menghukum dunia ini, seseorang harus menjadi algojo. Aku tertidur tanpa menyadarinya. Nyonya, Anda sudah bangun. Silakan makan sesuatu. Aku bukan Nyonya. Panggil saja aku Xinian. Kemana dia pergi? Marshall muda kembali ke kamp. Dia seharusnya sibuk dengan urusan negara. Aku dengar kau akan pergi ke keluarga Gu untuk menghadiri pesta dansa. Jadi dia secara khusus meluangkan waktu untuk bergegas kembali. Dia kembali hanya untukku. Ji Wanjun menjadi semakin posesif padaku. Jika keadaan terus seperti ini, setelah aku membalas dendam, aku mungkin tidak bisa melarikan diri. Kemana kau pergi? Ayah, bukankah Nyonya dan kakak perempuanku memberitahumu? Song Xinian, bagaimana kau masih bisa begitu menantang? Satu hal jika kau merayu kepala keluarga Gu, tapi kau juga merayu Marshall muda. Apa kau tidak punya rasa malu lagi? Xinian, meskipun ini adalah sifat aslimu, kau setidaknya harus menunjukkan sedikit pengendalian diri. Ayah, bahwa aku telah menjalin hubungan dengan kediaman gubernur. Apakah kau tidak senang? Kau menyebut itu koneksi. Kau membawa bencana bagi keluarga Song kita. Bagaimana bisa? Song Xinian, kau tidak benar-benar berpikir Marshall muda benar-benar tertarik padamu, bukan? Siapa di seluruh Yuncheng yang tidak tahu bahwa Marshall muda itu dingin dan kejam? Jika dia tertarik padamu, itu hanyalah keinginan sesaat. Dia akan bosan padamu dalam beberapa hari. Akan menjadi hal yang baik untuk dekat dengan kepala keluarga Gu. Tetapi karena kurangnya kesopananmu, hal yang baik telah berubah menjadi bencana. Benar-benar telah menyinggung pemimpin Gu. Bukankah ini mendatangkan bencana bagi keluarga Song? Lalu apa? The film was Aku mengerti. translated and narrated by M Tapi Media. semua yang kau katakan didasarkan pada asumsi bahwa Marshall muda tidak akan menikahiku. Apakah itu benar? Song Xinian, kau benar-benar hidup dalam dunia fantasi. Baiklah, bahkan jika Marshall muda ingin menikahimu, apakah Nyonya kediaman gubernur akan setuju? Nyonya memiliki standar yang sangat tinggi. Begitu banyak putri dari keluarga bangsawan telah ditolak. Bagaimana mungkin dia bisa menyukaimu? Tepat sekali. Tuan, mungkin saja Nyonya berpikir Xinian merayu Marshall muda dan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Song kita. Kau bajingan tak tahu malu. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan, kediaman gubernur mengirimkan undangan. Undangan apa? Mereka bilang, Nyonya sedang mengadakan perjamuan ulang tahun besok. Dan secara khusus mengundang Nona Xinian untuk hadir. Apel.
Nyonya kedua, apakah Anda tidak salah dengar? Nyonya, mengundang Song Xinian untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Mungkin aku salah dengar. Tapi nama di undangan ini pasti tidak mungkin salah. Itu benar-benar undangan untuknya. Bagaimana mungkin? Nyonya, bagaimana mungkin dia bisa memandang Song Xinian dengan baik? Pasti ada kesalahan. Ya, aku juga berpikir itu pasti kesalahan. Kalau begitu, aku tidak akan pergi ke acara ini. Kau bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Setidaknya kau tahu diri. Aku akan merobek ini sekarang juga. Kau tidak akan berani. Kau bodoh. Apa kau tahu betapa bergengsinya kediaman gubernur? Bagaimana mungkin mereka melakukan kesalahan? Tapi istri gubernur, mengapa dia mau menyukai wanita yang liar seperti Song Xinian? Ayah, Xinian akan menjadi nyonya muda di kediaman gubernur. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika aku mendengarmu bicara seperti itu lagi, aku akan merobek mulutmu. Xinian anakku. Ayah tahu. Kau adalah yang paling menjanjikan. Istri gubernur secara khusus mengundangmu. Itu berarti dia telah menyukaimu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa kau mengerti? aku mengerti ayah. Aku benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membatalkan pertunangan. Kau menghabiskan setiap hari hanya dengan membuat masalah. Jika kau 1/10 saja patuh seperti Xinian, aku tidak akan membuang waktuku membesarkanmu. Ya Tuhan. Ibu? Ibu? Tidak apa-apa. Ibu akan membalaskan dendammu. Istri gubernur sedang mengadakan pesta ulang tahun. Jiwan Jun pasti akan kembali. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan pembunuhan. Kesempatannya bagus, tetapi keamanannya sangat ketat. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menyusup masuk. Tuan muda kedua, kami baru saja menerima kabar. Nona tertua telah menerima undangan ke perjamuan ulang tahun istri gubernur. Xinian, Ibu, mengapa kita masih mengikutinya ke sini? Aku tidak ingin melihat Song Xinian pamer lagi. Kita mengikutinya ke sini khusus untuk membuatnya kehilangan muka. Kita harus menghancurkan citra yang dia miliki di mata istri gubernur. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya menikah ke dalam kediaman gubernur. jadi itu Nona Xinian. Silakan masuk. 2 orang di belakangku adalah orang-orangku. Berhenti. Kami datang bersama dengan Nona Xinian. Selamat ulang tahun Nyonya. Semoga semua berjalan lancar. Semoga Nyonya awet muda. Xinian, kemari dengan cepat. Nyonya, selamat ulang tahun. Bahagia. Tentu saja aku bahagia. Aku bahagia karena kau ada di sini. Aku khawatir kau tidak akan datang. Bagaimana mungkin Xinian berani tidak datang ke undanganmu, Nyonya? Nyonya Ji, ini adalah hadiah sederhana dari keluarga Song. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda, Nyonya Ji. Nyonya Xiao, Anda sangat perhatian. Kemari, Xinian. Ayo pergi ke sana dan bicara. Nyonya Ji. Xinian telah menyiapkan hadiah hanya untuk Anda, untuk dipersembahkan kepada Anda. Xinian, hadiah apa yang telah kau siapkan untukku? Dia bilang dia ingin memainkan sebuah lagu untuk Anda. Xinian, apakah itu benar? Song Xinian, kau pasti belum pernah menyentuh biola, bukan? Tapi jika kau berani menolak, istri gubernur pasti akan merasa tidak senang dan mulai membencimu. Ya, aku telah menyiapkan sebuah lagu untuk merayakan ulang tahun Anda, Nyonya. Dia benar-benar berani setuju. Apakah dia mencoba bersandiwara? Dia hanya mencari The penghinaan. film was translated and narrated by M Media. Ibu, Song Xinian, dia tidak benar-benar bisa bermain biola kan? Bahkan jika dia pernah menyentuh biola, mustahil baginya untuk menguasainya. Dia hanyalah putri angkat. Bagaimana mungkin keluarga Hu membuang usaha mereka untuknya? Lalu mengapa dia menyetujunya? Dia hanya ingin pamer di depan istri gubernur. Tapi dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia benar-benar telah lupa diri. Mari kita tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Kata, aku tidak ingin belajar biola lagi. Aku ingin belajar berbisnis sepertimu. Bisnis adalah urusan kami para pria. Kau seharusnya mempelajari apa yang seharusnya dipelajari oleh gadis sepertimu. Jadilah gadis yang baik. Belajarlah dengan giat. Dan nanti kakak akan mengajakmu berbelanja. Luar biasa.
Nona dari keluarga mana itu? Dia bermain dengan sangat indah. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Dia benar-benar mahir bermain biola. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluargamu menghabiskan uang untuk membiarkan putri angkat belajar biola? Tepat sekali. Aku selalu ingin belajar biola. Tapi ayah tidak mengizinkannya. Ini adalah hadiah paling penuh perhatian yang aku terima hari ini. Aku sangat bahagia. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Saya senang Anda menyukainya, Nyonya. Mari cari tempat untuk bicara. Aku takut mereka mungkin merebutmu. Tahun ini, mengenai ibu tirimu, haruskah aku memberi ibu tirimu pelajaran? Mengapa, jika aku sampai membiarkan dia merencanakan sesuatu terhadapmu, bahkan tidak menyadarinya, maka posisi sebagai istri gubernur militer ini adalah milikku. Bukankah itu tidak berguna? Terima kasih, Nyonya. Saya bisa menanganinya sendiri. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan, aku pasti akan memberitahumu. Kau adalah, bagaimanapun juga menantu muda keluarga Jiku. Tidak ada yang diizinkan untuk menindasmu. Nyonya. Mengenai kontrak pernikahan, saya ingin mendiskusikannya sekali lagi dengan Anda. Saya harap Anda setuju untuk membatalkan pertunangan ini. Sinian. Mengapa kau masih ingin memutuskan pertunangan? Apakah kau begitu tidak menyukai kediaman gubernur? Nyonya, saya tidak membenci kediaman gubernur. Hanya saja saya punya prinsip sendiri. Saya lebih memilih untuk tidak pernah menikah seumur hidup saya daripada menerima menjadi seorang selir. Jadi kau ingin menjadi istri sah? Itu bukan masalah. Lagi pula, saya juga tidak akan menerima pria yang memiliki selir. Nyonya mungkin berpikir, saya agak tidak tahu berterima kasih, tetapi monogami adalah prinsip saya. Jika Anda tidak bisa setuju, maka mohon setujui untuk membatalkan pertunangan ini dan carikan pasangan yang lebih baik untuk Marshal muda. Marshal muda dari kediaman gubernur. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita? Pertunangan ini harus dibatalkan sekarang. Karena kau begitu bersikeras. Baiklah kalau begitu, terima kasih Nyonya, karena telah mengabulkan keinginan saya. Lakukan seperti yang kau katakan. Nyonya, mengapa Anda setuju dengan status dan kekuasaan kediaman gubernur? Jika Marshal muda tidak memiliki selir, bukankah dia akan dijek oleh orang lain? Sinian, menurutmu berapa banyak selir yang dimiliki gubernur? Mungkinkah itu benar? Gubernur tidak memiliki selir. Dia hanya memiliki aku sebagai wanitanya. Bagaimana mungkin? Tidak menyangkakan. Bahkan gubernur hanya memiliki aku sebagai wanitanya. Kau meminta Ji Wanjun itu untuk menikah hanya denganmu. Mengapa aku tidak bisa menerima itu? Sinian. Aku tahu tidak ada kasih sayang antara kau dan Ji Wanjun. Tapi kasih sayang adalah sesuatu yang bisa dipupuk seiring berjalannya waktu. Cobalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Wanjun. Jika pada akhirnya benar-benar tidak ada kasih sayang, aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu kebebasanmu. Terima kasih Nyonya. Saya akan pergi menemui para tamu terlebih dahulu. Pembatalan itu gagal lagi. Nona Sinian, Guyon King, kau juga di sini. apakah kau menerima undangan dari istri gubernur? Nona Sinian, permainan biola yang kau mainkan tadi sangatlah indah. Kau juga mendengarnya. Sudah lama sekali aku tidak bermain, aku jadi agak kaku. Sama sekali tidak. Itu terdengar sempurna bagiku. Sama sempurnanya. Sebagaimana kau adalah Nona Sinian. Guyon King, Nona Sinian, aku hidup sebagai The pengembara. film was translated Jadi aku cukup and terus terang. narrated by Aku akan M. Media. mengungkapkan perasaanku. Nona Sinian, aku menyukaimu. Guyon King. Kita baru saja bertemu bukan? Aku tahu ini mungkin sangat mendadak. Tapi sejak kita pertama kali bertemu, aku telah menaruh hati padamu Nona Sinian. Nona Sinian, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku, Gu Yunqing. Haruskah aku menawarimu kesempatan untuk pergi ke neraka? Sebagai gantinya, Ji Wanjun ada di sini, bertindaklah sekarang. Apakah Marshal muda begitu gemar menyela orang lain?
Aku lebih suka memastikan orang-orang tidak akan pernah berbicara lagi. Ji Wanjun, hentikan pembantaian tanpa arti ini. Gu Yunqing mencoba mencuri wanitaku tepat di depan hidungku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Marshal muda, kau begitu panik dan marah. Karena kau tahu di dalam hatimu bahwa Nona Xinian sebenarnya bukan wanitamu, bukan? Aku bilang dia adalah. Maka dia adalah. Siapapun yang berani menghentikanku akan kubunuh. Ji Wanjun, apa kau benar-benar berpikir segalanya bisa diraih dengan benda itu di tanganmu? Kau salah. Hati seseorang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau raih. Tidak. Aku bisa. Selama aku membunuh setiap pria yang mendekatinya, hatinya akan menjadi milikku. Jadi hari ini, semuanya dimulai darimu. Berhenti. Ji Wanjun, hentikan pembantaian tanpa arti ini. Tidak ada apa-apa antara Gu Yunqing dan aku. Sama sekali tidak ada. Kau melindunginya dengan begitu gigih. Gu Yunqing adalah temanku. Jadi tentu saja aku tidak bisa. Hanya dia melihatmu membunuh temanku. Seorang teman. Bagaimana jika aku bersikeras membunuhnya hari ini? Kalau begitu bunuh aku dulu. Nona Xinian, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melindungiku? Masalah ini dimulai karena aku. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Ji Wanjun, membunuh sampah masyarakat itu satu hal. Tetapi Gu Yunqing adalah orang baik, biarkan dia pergi. Aku bersedia menerima hukumanmu. Akhirnya aku menunggu kerelaanmu. Namun itu hanya demi pria lain. Apa kau pikir aku butuh? Apa kau pikir aku butuh kerelaan seperti ini? Hanya ini yang bisa kulakukan. Jika kau belum puas, maka lakukan sesukamu padaku. Aku hanya berharap setelah kau membunuhku, kau akan mengampuni Gu Yunqing. Ibu, aku minta maaf. Putrimu tidak bisa lagi membalaskan dendammu. Ji Wanjun beraninya kau. Seseorang terbunuh. Seseorang terbunuh. Menyingkir. Dia tidak mencoba membunuhku tadi. Dia justru menyelamatkanku. Orang-orang ini datang untukku. Bawa dia pergi dulu. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Jika kita pergi, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau mengkhawatirkanku? Menurutmu jam berapa sekarang? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula aku belum memilikimu. Bagaimana mungkin aku mati? Ji Wanjun, kau harus kembali dengan selamat. Tenang saja. Pria yang bisa membunuhku Ji Wanjun belum lahir ke dunia. Nona Xinian, pergilah. Ibu, ibu, Tunggu, kita akan menerobos keluar bersama-sama. Bagaimana mungkin masih ada hari-hari damai sekarang? Untuk membawa ketertiban ke dunia ini, seseorang harus menjadi algojo. Pergi. Gu Yunqing, kau pergilah lebih dulu. Aku akan kembali untuk menyelamatkan Ji Wanjun. Nona Xinian, pengawalnya akan segera tiba. Kau tidak perlu menyelamatkannya. Aku khawatir dia tidak akan bertahan sampai saat itu. Nona Xinian. Wanitaku menyelamatkanku. Apakah kau baik-baik saja? Song Xinian, masihkah kau menolak untuk mengakui bahwa kau adalah wanitaku? The film was Awas. translated and narrated by M. Media. Siapapun yang berani mengganggu waktu intimku dengan wanitaku harus mati. Pergi. Aku akan membawamu membunuh beberapa pria. Selamatkan aku. Seseorang tolong aku. Aku terluka. Bangun. Apakah ada orang di sana? Tolong. Seseorang selamatkan aku, Ibu. Itu mengerikan. Aku pikir kita sudah tamat. Jika wanita jalan kecil Song Xinian itu belum mati, bagaimana mungkin kita bisa mati? Ibu, tempat ini terlalu mengerikan. Ayo kita segera pergi dari sini. Baik. Ayo pergi. Tinggalkan tempat terkutuk ini. Cepat.
Tunggu. Baiklah. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa untuk mengganggu kita. Kita bisa melanjutkannya. Siapa yang mau melanjutkan bersamamu? Aku hanya membalas budi. Siapa yang menyuruhmu membalas budi? Seandainya aku tahu kemampuan menembakmu sebagus ini, aku tidak akan menyelamatkanmu. Tapi kau menyelamatkanku secara naluriah. Wanita. Kau memiliki aku di hatimu. Bukan. Aku tidak punya. Mulut. Masih cukup keras. Tidak masalah. Malam ini tubuhmu akan memberitahuku dengan jujur. Baiklah. Tunggulah aku di luar. Aku akan memeriksa apakah ada orang yang selamat. Sinian. Kakakmu mengalami cedera kaki. Cepatlah pergi menemuinya. Kalau begitu bawa dia ke rumah sakit jika dia terluka. Kenapa kau memanggilku? Sinian, Yurong adalah kakakmu. Kau tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya mati. Aku bukan dokter. Lepaskan. Hati-hati. Kau tidak akan berani. Apa? Ji Wanjun. Ji Wanjun. Ji Wanjun, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau bodoh? Kenapa kau menghalangi peluru itu untukku? Kau adalah wanitaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu terluka? Pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak akan mati. Jangan mengkhawatirkanku. Biarkan aku menyelesaikan ini dulu. Marshal muda. Aku tidak bermaksud mendorong Sinian. Aku hanya sangat ketakutan saat itu. Aku tidak peduli apakah kau melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Kau hampir membunuh wanitaku. Jadi kau harus mati. Sinian, selamatkan aku. Aku ini ibumu. Ji Wanjun. Apa kau akan melindunginya? Dia adalah musuh ibuku. Aku ingin membalas dendam sendiri. Pembalasan ini. Aku bisa menanganinya untukmu juga. Sinian. Membunuhnya sekarang hanya akan mengotori tangan kita. Ada cara yang lebih pantas untuk kematiannya. Menunggunya. Sudah kubilang wanita yang kupilih. Tidak mungkin berhati lunak. Baiklah. Mari kita anggap kejadian hari ini sebagai kecelakaan. Namun jika kau berani melukai sehelai pun rambut di kepalanya lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Marshal muda, aku terlambat. Mohon hukum aku, Marshal muda. Mengapa kau terlambat sekali? Penasihat Liu membawa anak buahnya ke sisi timur kota untuk melaksanakan misi. Penasihat Liu. Perintahnya tentu saja tepat waktu. Baiklah, cepatlah ke rumah sakit. Aku serahkan ini padamu. Selamatkan mereka yang perlu diselamatkan, dan bersihkan sisanya. Ya. Ibu? Apakah ibu baik-baik saja? Cepat bantu ibu berdiri. Kaki ibu sudah tidak punya tenaga lagi. Ibu? Kau? Diam. Masalah ini benar-benar tidak boleh diceritakan kepada siapapun mengerti, terutama kepada The film ayahmu. was Jika ayahmu translated tahu and bahwa aku telah narrated kehilangan by begitu M. banyak Media. muka, dia pasti akan memukulku sampai mati. Ibu, aku mengerti. Bangunlah dulu. Cepat bantu aku pulang untuk berganti pakaian. Dokter, bagaimana keadaan Ji Wanjun? Jangan khawatir, Nona Sinian. Peluru itu tidak mengenai organ vital manapun. Dia hanya butuh banyak istirahat. Terima kasih dokter. Nona Sinian, Anda boleh masuk untuk menemui Marshal muda sekarang. Terima kasih, Nona Sinian, Yan King. Apakah kau di sini untuk menemui Ji Wanjun? Marshal muda telah menghabiskan separuh hidupnya di atas pelana. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Nona Sinian, aku datang untuk mendapatkan jawaban darimu. Sebuah jawaban. Ini adalah pertanyaan yang belum dijawab Nona Sinian sebelumnya. Nona Sinian, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengejarmu? Gu Yan King. Aku
Aku menganggapmu sebagai teman. Pada akhirnya, kita bertemu terlalu terlambat. Gu Yonking. Aku minta maaf. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku terlalu lancang. Nona Xinian, kita masih bisa berteman kan? Tentu saja. Kalau begitu saat kau dan Ji Wanjun melangsungkan pernikahan, jangan lupa untuk mengundang temanmu ini. Baik. Kau salah paham. Siapa yang mengadakan pernikahan dengan Ji Wanjun? Aku sama sekali tidak menyukainya. Song Xinian, kau masih menolak untuk mengakui bahwa kau adalah wanitaku. Ji Wanjun. Aku menyukainya. Sepertinya Nona Xinian juga telah menyadarinya. Ji Wanjun benar-benar menepati janjinya. Dia bahkan bisa menaklukkan hati seseorang. Nona Xinian, aku mendoakan kebahagiaanmu. Aku telah jatuh cinta pada Ji Wanjun. Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Kapan itu dimulai? Ini kau. Kupikir ada seorang pembunuh. Ji Wanjun. Apakah kau selalu setegang ini? Apakah kau tidak lelah? Begitu khawatir, apakah aku lelah? Mengapa kau tidak membantuku rileks kalau begitu? Bagaimana? Tentu saja. Dengan tubuhmu. Kau terluka seriuslah. Jangan khawatir. Aku hanya terluka di punggungku. Itu tidak akan memengaruhi fungsi lainnya. Ji Wanjun, jika kau terus memaksaku seperti ini, aku tidak akan pernah menjadi milikmu dengan sukarela. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Biarkan aku memelukmu sebentar. Maka aku tidak akan takut lagi. Kau juga merasa takut. Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak tahu apa itu rasa takut. Tapi setelah bertemu denganmu, aku sudah merasa takut 2 kali. 2 kali. Beraninya kau. Beraninya kau. Dia merasa takut karena aku. Nona Xinian, ini adalah Abu Tuan muda kedua. Marshal muda secara khusus menginstruksikan saya untuk mengantarkannya pada Anda. Terima kasih atas kebaikan Marshal Muda Ji. Karena tidak menodai jenazah kakak keduaku. Sebenarnya, jika Nona Xinian membutuhkan sesuatu, saya akan mengatur tempat pemakamannya. Tidak perlu merepotkan ajudan Shang. Kakak. Aku The mengantarmu film was pulang. translated Nona and Xinian terlihat narrated by jauh M. lebih tenang Media. sekarang. Tapi jauh di lubuk hatinya dia masih. Aku tahu. Kemana kau akan pergi? Aku akan pulang bersama kakakku. Kau meninggalkanku. Aku tidak akan mengizinkannya. Ji Wanjun. Lepaskan aku. Aku sungguh tidak bisa menghadapi musuh yang membunuh kerabatku. Song Xinian. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Tentu saja aku akan lebih tidak tega untuk membunuhmu. Jadi hanya ada satu cara. Kau membunuhku. Aku tidak sedang mencari mati. Dan aku pastinya tidak akan duduk di sini menunggu ajal. Aku akan kembali ke barak dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini, kau boleh menggunakan cara apapun untuk membunuhku. Jika kau membunuhku, pertama kau membalaskan dendam kakakmu. Kedua kau akan terbebas dariku selamanya. Ini saling menguntungkan. Namun jika dalam 3 hari, kau tidak bisa membunuhku, tak peduli seberapa besar kau membenciku, kau tidak akan pernah meninggalkanku, berani bertaruh. Kau mempertaruhkan nyawamu melawanku.
Kau layak untuk dipertaruhkan dengan nyawaku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan berjudi, aku tidak bisa melakukannya. Kembalikan kakak kedua saya. Kembalikan padaku. Tambak aku. Tarik pelatuknya, dan kau bisa mendapatkan kakakmu kembali. Tambak aku. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu membunuhku. Kalau begitu, aku bisa membawa kakak keduamu kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Jika kau tidak menarik pelatuknya lagi, aku akan memberikan kakakmu sebagai makanan ikan. Tidak. Tidak berhenti. Tolong berhenti. Marshal muda. Sudah kubilang kau pasti bisa melakukannya. Bidikanmu hanya melesat sedikit. Membidiklah lebih baik lain kali. Maka taruhan kita resmi dimulai. 3 hari dari sekarang, atau setelah kau berhasil membunuhku. Kau boleh mengambil kembali abu kakakmu. Biarkan semua kebencian itu tumpah keluar. Mengapa kau harus memaksaku? Mengapa? Kau tahu aku tidur dengan Nyonya. Tapi kau masih mendekat untuk membunuhku. Bunuh aku di depan pintu lain kali. Sudah terlambat sekarang. Tidurlah. Pulihkan tenagamu sebelum kau membunuhku lagi. Kau tidak tidur sepanjang malam. Bangun dan sarapanlah. Kau bisa tidur lagi setelah makan. Jika kau terus seperti ini, sebelum kau sempat membunuhku, kau akan pingsan. Lain kali saat kau menarik pelatuk, ingatlah untuk memeriksa magasinya. Turunlah dan cuci mukamu. Makanlah sesuatu. Jangan The hanya minum film was bubur. Bubur translated tidak ada nilai and gizinya. narrated by M Media. Lumayan, kau sudah belajar cara beradaptasi dengan situasi. Dan menggunakan senjatamu dengan luwes. Hanya saja kau kurang tenaga. Ini. Makanlah lebih banyak. Kau butuh tenaga itu. Mari kita baca koran bersama. Kenapa kau tidak datang untuk membunuhku hari ini? Jadi itu rencanamu ya? Itu sungguh tidak terduga. Kau membuatku lengah. Sayang sekali senjatamu sangat menyedihkan. Datang untuk mencuri abu itu.
adalah pelanggaran atas taruhan kita. Oleh karena itu kau harus menerima hukumanmu. Marshal muda. Aku akan membiarkanmu pergi untuk hari ini. Biarkan ini menjadi satu-satunya saat. Bicaralah. Marshal muda, informasi yang diberikan oleh Hu Yuantu. Itu benar. Jiancheng 300 km jauhnya telah jatuh. Apa? Apakah kau menyerah lebih awal? Masih ada setengah jam. Tersisa sebelum tenggat waktu 3 hari. Ji Wanjun. Kau menang. Letakkan senjatamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf Ji Wanjun. Aku harus menang melawanmu. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk menang. Marshal muda. Letakkan senjatamu. Marshal muda. Nona Xinian benar-benar ingin membunuh Anda. Sudah kubilang letakkan senjatanya. Ya, Ji Wanjun. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kenapa bilang kau minta maaf? Kau melakukannya dengan baik. Kau bahkan menggunakan strategi. Ji Wanjun. Ji Wanjun, bunuh saja aku. Aku sangat kesakitan. Berhenti menangis. Sebentar lagi kau tidak akan merasa sakit lagi. Xinian. Selamat. Kau menang. Aku belum menang. Aku gagal membunuhmu. Jika Xiang Cheng tidak masuk tadi, kau pasti sudah membunuhku. Seharusnya kau menembakkan beberapa peluru lagi padaku tadi. Marshal muda. Keluar. Ya, Namun, aku masih punya urusan. Aku belum bisa mati. Kita lihat saja apakah tembakan itu bisa diganti nanti. Aku akan berhutang nyawa padamu untuk saat ini. Sudah cukup, hentikan itu. Kau tidak berhutang nyawamu padaku. Aku tidak menginginkan nyawamu. Kau tidak berhutang apapun padaku. Aku harus berhutang padamu. Dengan begini kau tidak akan pernah melupakanku seumur hidupmu. Apakah kau terburu-buru ingin membawa kakak keduamu pulang? Jika tidak, The film was tinggallah di kediaman translated gubernur and selama beberapa narrated hari. by M Media. Ibu merindukanmu. Baiklah. Sudah saatnya. Aku pergi sekarang. Luka-lukamu. Bukan apa-apa, aku tidak akan mati. Ngomong-ngomong, jika kau masih di sini saat aku kembali, aku akan menjamu makan. Apa yang ingin kau makan? Aku tidak tahu. Kalau begitu pikirkan sekarang. Kue teratai. Tidak masalah. Marshal muda. Diam. Marshal muda. Marshal muda. Cepat bawa Marshal muda ke rumah sakit. Pelurunya sudah dikeluarkan. Tapi luka di perutnya kali ini jauh lebih serius daripada luka di punggungnya yang terakhir kali. Marshal muda harus benar-benar beristirahat.
Marshal muda, kenapa Anda menyiksa diri sendiri seperti ini? Jika Anda memberitahu Nona Xinian lebih awal, ini tidak akan pernah terjadi. Sansen. Mau mati. Marshal muda, Anda sudah sadar. Tuan saya tadi hanya berbicara tanpa berpikir. Sudah berapa lama aku tidur? Sekitar 2 jam. Kembalilah ke barak. Marshal muda, Anda baru saja keluar dari operasi. Anda perlu istirahat. Saat seseorang sudah mati, mereka bisa beristirahat kapanpun mereka mau. Marshal muda, Anda tidak boleh pergi. Dokter, di mana pasien di ruangan ini? Anda menanyakan tentang Marshal muda Ji, bukan? Marshal muda Ji baru saja keluar dari rumah sakit. Sudah keluar dari rumah sakit. Bukankah dia terluka parah? Itu memang luka yang parah. Tapi Anda tahu tabiat Marshal muda. Terima kasih dokter. Apakah situasi di garis depan begitu mendesak kali ini? Itu. Saya dengar dari seorang prajurit yang terluka bahwa itu sangat brutal. Saya hanya tidak tahu apakah Marshal muda Ji bisa kembali dengan selamat. Berhenti menangis. Tidak akan ada rasa sakit lagi setelah ini, selamat. Kau menang. Kau belum bisa mati. Jika aku kembali, dan kau belum pergi, aku akan mengajakmu makan. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku tidak mengerti. Kau harus kembali dan menjelaskannya padaku dengan jelas. Serangan udara. Serangan udara. Ji Wanjun. Ji Wanjun. Kata-kata itu bukanlah perpisahan terakhir. Itu bukan. Nyonya, apakah ada kabar? Mungkinkah, Xinian? Jangan khawatir dulu. Terkadang tidak ada kabar. Adalah kabar terbaik dari semuanya. Benar sekali. Dia pasti tidak punya kesempatan untuk mengirim kabar. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran. Dia selalu kembali. Kali ini pun pasti tidak terkecuali. Dia bahkan berjanji untuk mengajakku makan di luar. Dia pasti akan kembali. Ya, anak itu memang tidak pandai dalam hal lain. Tapi dia bahkan lebih hebat dalam bertarung daripada ayahnya. Xinian ini adalah surat pertunangan. Nyonya. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah kau selalu ingin membatalkan pertunangan? Sekarang aku setuju. Nyonya, bisakah kita menunggu sampai dia kembali? Untuk membahas masalah ini. Tunggu sampai putraku kembali. Agar kau bisa menembaknya lagi. Sebelumnya. Aku pikir kau cukup mirip denganku. Aku benar-benar salah menilaimu. Setidaknya aku tidak akan pernah menjadi begitu gila hingga melepaskan tembakan ketunanganku sendiri. Nyonya muda sepertimu. Kediaman gubernurku tidak mampu menampung. Nyonya, The film was translated aku minta and maaf. narrated Apa by gunanya permintaan Media. maafmu sekarang? Demi menghormati ayah baptismu. Fakta bahwa kau melukai putraku, aku tidak akan menuntut. Tapi jangan coba-coba untuk menemui putraku lagi. Ambil surat pertunangan ini dan segera pergi. Aku mengerti. Sebaiknya kau segera tinggalkan Yuncheng. Jika aku tahu kau masih mengganggu putraku. Jangan salahkan kediaman gubernur kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Baiklah. Kediaman gubernur. Jadi pertemuan terakhir kali itu adalah pertemuan terakhir kita. Nyonya, apakah itu terlalu kejam? Jika aku tidak bicara dengan tegas, dengan wataknya dia tidak akan pergi. Dulu aku berharap bahwa dia dan Wanjun akan saling jatuh cinta. Sekarang setelah mereka benar-benar saling mencintai, aku terpaksa memisahkan mereka tanpa ampun. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Lihat kapan dia meninggalkan Yuncheng. Nyonya, aku minta maaf.
sampai aku melihat Ji Wanjun. Aku tidak akan pergi. Apakah kau menganggap ucapanku tidak berarti? Nyonya, aku bisa menyetujui pembatalan pertunangan ini, tapi aku harus melihat Ji Wanjun sekali lagi. Kenapa? Aku tidak ingin saat terakhir aku melihatnya adalah karena aku memukulnya. Nyonya, aku mohon biarkan aku melihatnya sekali saja. Selama kau membiarkanku melihatnya, kau boleh melakukan apapun padaku. Aku tidak akan mengeluh. Sinian kau. Song Sinian, sudah kukatakan. Lupakan keinginanmu untuk melihat putraku lagi. Kau benar-benar tidak tahu diri. Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengawal, ikat dia. Buang dia keluar dari Yuncheng. Dan bawa dia sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Nyonya, mengapa tidak bunuh saja aku? Membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Jalani sisa hidupmu dihantui rasa bersalah pada putraku. Nyonya, Marshal muda telah kembali. Di mana dia sekarang? Marshal muda, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia berada di rumah sakit menjalani operasi darurat. Apa? Cepat, bawa aku ke sana cepat. Nyonya, tolong biarkan aku melihatnya sekali saja. Usir dia. Letakkan senjatanya. Nyonya, aku minta maaf. Tapi aku harus melihat Ji Wanjun. Untuk melihatnya sekali saja. Apakah sepadan dengan mempertaruhkan nyawamu? Aku tidak tahu apakah ini sepadan. Aku hanya tahu bahwa aku harus melihatnya. Sinian, bagaimana kau bisa berharap padaku untuk terus bersikap kejam saat kau seperti ini? Nyonya, kau turunkan senjatamu dan ikutlah denganku untuk menemui Ji Wanjun. Ruang operasi. Di mana Ji Wanjun? Bagaimana keadaannya? Dia ada di dalam. Nona Sinian, Ajudan Shang, bagaimana jalannya operasi? operasi masih berlangsung. Ini untuk Anda. Apa ini? Ini yang secara khusus diminta oleh Marshal muda untuk disiapkan bagi Anda sebelum dia kehilangan kesadaran. Benarkah? Jika kau masih di sini, saat aku kembali, izinkan aku mentraktirmu makan. Apa yang ingin kau makan? Aku tidak tahu. Kalau begitu pikirkanlah. Mungkin kurangnya teratai. Dia ingat. Dia selalu ingat. Nona Sinian, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Operasinya berhasil. Tapi luka Marshal muda sangat parah. Dan dia mengalami cedera kepala. Apakah dia akan sadar? Sepenuhnya bergantung pada keinginannya sendiri untuk hidup. Terima kasih. The film was translated Kakak and kedua saya narrated benar-benar by menjual M Yoncheng. Media. Mengapa Ji Wanjun tidak memberitahuku? Marshal muda berkata, dia lebih memilih Anda membencinya sendirian daripada melihat Anda menutup diri dan tumbuh menjadi membenci seluruh dunia. Ji Wanjun, kau bodoh. Bagiku, kau sudah menjadi seluruh duniaku. Pergilah beristirahat sekarang. Nyonya, aku ingin tetap bersamanya. Meskipun sebelumnya aku mengatakan hal-hal kejam itu untuk mengusirmu. Satu hal yang benar. Harapanku adalah agar kau meninggalkan Yuncheng. Yuncheng tidak bisa dipertahankan. Apakah situasinya benar-benar separah itu? Aku belum pernah melihat dia menderita luka separah ini. Bisa dibayangkan betapa brutal pertempuran di sana. Nyonya, mari kita pergi bersama. Kau boleh pergi. Tapi kediaman gubernur kami tidak bisa. Mengapa? Kediaman gubernur kami telah lama menikmati status dan kejayaannya.
dan harus memikul kewajiban yang sepadan. Mempertahankan Yuncheng sampai mati dan berbagi nasib dengannya adalah kewajiban kediaman gubernur kami. Sinian, kau bukan bagian dari kediaman gubernur kami. Kau tidak perlu memikul kewajiban seperti itu. Kau masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Nyonya, memang benar aku tidak memikul tugas membela Yuncheng. Tapi aku memikul tugas sebagai seorang istri. Sinian, aku tahu kau dan Ji Wanjun saling mencintai. Tapi jika dia tetap seperti ini, aku akan terus merawatnya. Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Tidak perlu lagi meributkan pertunangan ini. Mulai hari ini, itu akan berlaku secara resmi. Jika kau tidak segera bangun, aku akan memakan semuanya. Semua toko di kota sudah tutup sekarang. Kau tidak akan bisa menemukan apapun untuk dimakan meskipun kau mau. Aku benar-benar akan memakannya sekarang. Apa kau ingin aku menyuapimu? Ji Wanjun. Apakah kau hanya akan melihatku makan? Aku bilang aku akan mentraktirmu makan. Ini memang untukmu sejak awal. Setelah kau selesai makan, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu keluar kota. Ji Wanjun. Aku sekarang melakukannya dengan sukarela. Apa maksudmu dengan sukarela? Kalau begitu aku akan menunggu sampai kau sukarela untuk menjadi wanitaku. Dan kemudian aku akan memilikimu sepenuhnya. Pada saat itu, pasti akan terasa paling nikmat. Sanchen, apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani mengeksekusimu? Jika Marshal muda ingin mengeksekusi bawahannya, saya tentu akan mematuhinya. Namun hari ini adalah hari perayaan besar. Tidak baik menggunakan senjata. Mungkin kita bisa menundanya ke lain hari. Keluar. Segera, Tuan. Selamat kepada Marshal muda dan Nona Sinian. Semoga kalian menjadi pasangan yang setia selamanya. Aku pikir pemimpinku tidak akan datang hari ini. Jika kau menikahi wanita lain, aku memang tidak akan datang. Tetapi karena Nona Sinian adalah temanku, aku harus datang untuk meminum segelas anggur pernikahan. Tapi anggur ini, aku tidak bisa meminumnya secara cuma-cuma. Pengantin telah tiba. Beri hormat pada langit dan bumi. Beri hormat pada orang tua. Beri hormat satu sama lain. The film was translated and narrated by Lihat M ke sini. Media. 3, 2, 1. Sinian, apa kau membenci dunia ini? Dulu aku sangat membencinya. Karena itu merenggut ibuku. Tapi sekarang aku tidak membencinya. Karena aku telah bertemu denganmu. Dan kau. Aku tidak membencinya sebelumnya. Tapi sekarang aku membencinya. Mengapa? Kenapa harus kita yang bertemu di dunia ini? Jika kita berada di dunia lain, akankah kita memiliki begitu banyak hari esok? Wanjun. Meskipun kita hanya punya beberapa hari. Atau bahkan hanya malam ini saja. Aku bersedia. Ji Wanjun. Aku bersedia. Aku bersedia menjadi wanitamu.
Aku akan menunggumu kembali. Jika kau tidak kembali, tunggulah aku di jalan. Aku akan segera datang mencarimu. Xinian. Aku minta maaf. Jangan katakan kau minta maaf. Menjadi wanitamu dan hidup serta mati bersamamu. Aku tidak menyesal. Xinian. Aku bilang aku minta maaf karena aku tidak bisa hidup dan mati bersamamu. Song Xinian. Aku minta maaf. Aku mencintaimu. Masuklah. Jaga dia baik-baik untukku. Jika kau melakukan ini, dia akan membencimu. Aku hanya butuh dia untuk hidup. Jaga dirimu. Sanchen, Hadiah. keluarlah dan bertarung. Ya, Lebih baik menjadi hantu perang daripada menjadi budak bangsa yang runtuh. Bunuh. Xinian, hiduplah dengan baik. Hiduplah sampai dunia yang baru. Saat kau telah tiada 100 tahun dari sekarang, turunlah dan beritahu aku. Bagaimana rasanya hidup di dunia itu? Apakah ada banyak hari esok? Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Ji Wanjun. Kau bajingan. 7 tahun kemudian. Jitanmi, Ibu, siapa yang dimakamkan di sini? Ini adalah ayahmu. Dia adalah seorang pahlawan. mandi bersama. Kau tidak keberatan kan? Bajingan.